bernama Sky dengan tokoh utamanya bernama David Ames Jr. David adalah seorang CEO muda perusahaan percetakan majalah besar hasil warisan dari ayahnya. Tapi David memilih untuk melepas tanggung jawabnya dalam mengelola perusahaannya itu dan memilih untuk hidup lebih bebas. Di awal film terlihat David yang terbangun dari tidurnya dengan bisikan, "Open your eyes." Dan ia pun bangun dengan wajah yang stres seperti orang yang lelah bekerja. David lalu mengendarai mobilnya, tapi kemudian ia terserang panik ketika menyadari kalau jalanan yang dilewatinya tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali nih guys, meski gedung-gedung di sekitarnya tampak menyala. David pun turun dari mobilnya lalu berlari dan berteriak ketakutan karena mengira di dunia itu hanya tinggal dia sendirian. Seketika itu dia pun terbangun lagi dari tidurnya dan ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya David aja. Dan dari sinilah kisah pun dimulai. David ini adalah seorang playboy berwajah tampan yang dikagumi para wanita, dan saat bangun itu, di kasurnya David ternyata ada seorang wanita yang ternyata habis tidur sama dia di malam sebelumnya. Wanita itu bernama Julie. Julie sangat mencintai David dan berharap ia akan menikahinya kelak. Tapi David hanya menganggapnya sebagai teman bercinta aja, nggak lebih. Saat di kantor, David terlihat hanya sibuk bermain-main dan nggak terlalu serius dalam memimpin perusahaannya itu. Singkat cerita, di suatu malam saat di pesta acara ulang tahunnya, David bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu bernama Sofia, yang datang bersama sahabatnya yaitu Brian. Melihat wanita itu, David pun terpesona dan ia pun jatuh hati pada pandangan pertama dengan Sofia yang berpenampilan sederhana dan tidak glamor, berbeda dengan wanita-wanita lain yang selama ini pernah David temui. Tapi di pesta itu, Julie yang masih mengharapkan cintanya David terus-menerus mengawasi David dan gak terima kalau David dekat sama perempuan lain. David merasa Julie itu sudah berlebihan dan menjadi stalkernya. Dan karena situasi itu, David pun mengajak Sofia untuk pergi ke tempat lain untuk menghindar dari Julie. Awalnya Sofia tampak belum begitu tertarik sama David, tapi David yang terus-menerus merayunya lama-kelamaan jadi ikut seneng ngobrol sama si David itu. Dan sepulangnya dari pesta itu, David pun mengantarkan Sofia ke rumahnya. Saat di rumah Sofia itu, David terus-menerus menggali kepribadian Sofia yang semakin lama semakin membuat David jatuh cinta lebih dalam lagi. Momen kebersamaan mereka pun berlangsung penuh canda dan tawa, seperti saling melukis satu sama lain, mendengar musik bersama, dan banyak hal lainnya. Sampai saat ketika David ingin pulang, Sofia pun menyuruh David untuk memejamkan matanya karena Sofia ingin mencium dahinya si David itu. Namun, tanpa sengaja Sofia justru mencium bibirnya David dan itu pun membuatnya malu setengah mati. Saat setelah keluar dari rumah Sofia itu, ternyata Julie lagi nungguin David di luar. Julie pun lalu mengajak David untuk masuk ke dalam mobilnya untuk berkeliling sejenak. Tapi disinilah kesalahan terbesar di hidupnya David. Andai aja David gak menuruti Julie dan gak masuk ke mobil itu, mungkin David dan Sofia masih bisa bersama. Namun... Julie dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan itu, sementara David selamat tapi tangan kanannya lumpuh dan sebelah wajahnya rusak parah. Dan sekarang David bukanlah lagi pria tampan yang dengan mudahnya menarik hati para kaum wanita. Dan karena di waktu itu ilmu kedokteran tentang operasi plastik belum begitu berkembang, alhasil sebanyak apapun David membayar dokter terbaik di kota itu pun, sang dokter tetap belum tahu bagaimana cara untuk mengembalikan wajah David seperti semula. Untuk melindungi wajahnya sekaligus mempercepat penyembuhannya, David harus mengenakan sebuah topeng silikon putih yang berfungsi untuk mengembalikan sel-sel kulit di wajahnya David itu. Tapi syaratnya, David harus menggunakan topeng itu selama setahun lamanya nih guys. David pun menjadi stres karena dia harus menunggu selama setahun untuk bisa bertemu dengan Sofia lagi. Karena kondisi wajahnya yang sekarang ini, gak mungkin dia nemuin wanita yang dia cintain itu. Sifatnya David yang easygoing pun kini berubah 180 derajat. Dan suatu ketika David yang merasa tak tahan karena sangat kangen sama Sofia itu pun akhirnya memberanikan diri untuk menemui Sofia.
Dan setelah Sofia melihat wajah David untuk pertama kalinya setelah ia menghilang, Sofia pun kaget karena wajah David itu. Namun karena Sofia adalah orang yang gak enakan, maka dia bisa menyembunyikan perasaannya itu dan bertingkah seolah-olah wajah David itu gak terlalu buruk. Mendengar itu, David pun senang dan lalu mengajak Sofia untuk berpesta di sebuah klub malam bertiga bersama sahabatnya juga yaitu Brian. Lalu malam harinya saat di klub itu, Sofia terus-menerus merasa nggak nyaman dengan sikap David yang sedang mabuk dengan wajah buruk rupanya itu. David pun menyuruh Sofia untuk mengatakan yang sebenarnya tentang wajahnya, karena David sebenarnya tahu bahwa Sofia sedang berpura-pura menyukai David. Tapi Sofia yang merasa nggak enak pun dia nggak mau mengatakannya dan lalu berkata pada David bahwa I'll tell you in another life when we are both cats. Mendengar itu, David pun tertawa lepas dan mengatakan bahwa I'll tell you in another life when we are both cats. Oke, singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang dan di perjalanan pulang itu, Sofia bilang bahwa dia mau pulang duluan tanpa perlu dianterin. Gak lama setelah itu, Brian pun juga mengatakan hal yang sama nih guys. Dan dari situlah David berpikir bahwa semenjak David menghilang dan muncul dengan wajah buruknya itu, Sofia pun meninggalkan David dan menjalin hubungan dengan sahabatnya sendiri si Brian itu. Membayangkan itu, David pun benar-benar kecewa, lalu dia pun berlari mengejar Sofia. Tapi karena terlalu mabuk, David pun akhirnya jatuh dan tak sadarkan diri. Keesokan paginya, David terbangun akibat suara bisikan Sofia yang mengatakan, Open your eyes. Saat terbangun itu, Sofia pun mengatakan bahwa ia masih sangat mencintai David. Dan ternyata, bayangan tentang hubungan Sofia dan Brian yang semalam itu hanyalah imajinasinya si David aja, karena dia sedang mabuk. Akhirnya mereka berdua pun pulang dan semenjak itu mereka pun hidup bersama. Sampailah di suatu hari, saat proses penyembuhan wajah dari topeng David itu selesai karena sudah setahun lamanya David mengenakan topeng itu, maka di hari itu tibalah saat-saat di mana untuk pertama kalinya David akan membuka topengnya. Dan saat topeng itu dibuka, wajah David pun telah sembuh dan telah kembali seperti semula. David kini menjadi pria tampan lagi dan itu membuat Sofia sangat bahagia. Hari demi hari pun berlalu dengan penuh kebahagiaan antara mereka berdua. Tapi semenjak itu, David jadi sering bermimpi buruk nih guys. Seperti saat dia bangun dari tidur dan melihat cermin, ternyata wajahnya kembali menjadi buruk rupa lagi. Dan mimpi-mimpi buruk lainnya juga. David kini memang merasa bahagia, tapi dia juga merasa bahwa semua kebahagiaannya saat ini juga hanyalah sebuah mimpi aja. Lalu sampailah di suatu pagi saat David bangun tidur, ternyata wanita yang tidur di sampingnya itu yang seharusnya adalah Sofia, tapi justru berubah wajah menjadi Julie. Yang seharusnya si Julie itu sudah meninggal karena kecelakaan dulu. David pun mendadak panik, lalu saat David memeriksa semua foto-foto dan barang-barangnya Sofia di rumahnya, ternyata semua foto itu sudah berganti wajah menjadi Julie. Lalu karena sangat panik dan gak percaya karena selama ini ternyata Sofia itu Julie dan Julie itu Sofia, David pun lalu mengambil bantal dan lalu menyekap Sofia itu hingga Sofia tak bisa bernafas dan meninggal dunia. David akhirnya dipenjara karena tuduhan pembunuhan itu. Di sana ia bertemu dengan seorang psikolog yang terus menemaninya dan mendengarkan cerita demi ceritanya si David itu. Psikolog itu sebenarnya tujuannya ingin menggali motif pembunuhannya si David itu karena David saat ini dianggap gila oleh pihak kepolisian karena dia merasa tak membunuh Sofia melainkan Julie. Tapi psikolog itu justru malah menjadi sangat dekat dan peduli dengan David. Dan saking dekatnya mereka berdua, David pun sudah menganggapnya seperti ayahnya sendiri, yang mana orang tua David dari kecil sudah meninggal dan hanya mewariskan perusahaannya itu. David pun bercerita bahwa semua yang dialaminya selama ini sampai pada saat pembunuhan itu pun dirasanya hanya seperti sebuah mimpi. Wajahnya yang dia kira dulu telah sembuh pun ternyata juga hanyalah sebuah mimpi. Tapi dia juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Akhirnya setelah semua tugas psikolog itu dirasa sudah selesai, maka psikolog itu pun pergi. Namun seketika itu,
David pun akhirnya teringat bahwa dulu dia pernah mengunjungi sebuah perusahaan yang bernama Life Extension. Perusahaan itu adalah perusahaan di mana orang-orang yang merasa hidupnya hancur, seperti orang yang sudah berusia tua, orang yang sakit sangat parah, dan lain sebagainya, datang ke sana untuk nantinya dibekukan di sebuah kapsul dengan suhu yang sangat dingin. Dan nanti orang tersebut akan dihibernasikan atau ditidurkan dalam waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, atau bahkan berabad-abad lamanya sehingga kehidupan orang tersebut akan berpindah dari kehidupan nyata menjadi kehidupan alam mimpi. Dimana kalau orang tersebut di kehidupan nyatanya bernasib buruk dan menderita, maka di mimpinya itu nanti dia bebas untuk mewujudkan apapun keinginannya. Bila di kehidupan nyata dia sakit parah, maka di alam mimpinya itu dia akan sehat. Dan bila orang tersebut putus cinta seperti David, maka di alam mimpinya itu dia akan sangat harmonis lagi dengan Sofia. Dan alam mimpi itu bernama lucid dream. Tapi David pun bertanya bagaimana bila mimpinya itu berubah menjadi mimpi buruk, seperti yang sedang ia alami sekarang ini. Maka customer service perusahaan itu pun berkata bahwa di alam mimpi itu ia nggak sendirian. Dia akan ditemani dan dibimbing oleh seorang teknisi. Akhirnya David pun sadar bahwa selama ini yang dialaminya hanyalah sebuah mimpi. Ia pun panik lalu berlari dan berteriak memanggil teknisi itu, lalu mengatakan bahwa mimpinya saat ini telah berubah menjadi mimpi buruk. Teknisi itu pun muncul dan lalu menjelaskan semuanya pada David. Ternyata dulu saat malam David setelah pulang dari klub itu dan mengejar Sofia sampai ia terjatuh, esok harinya David tak pernah lagi bertemu dengan Sofia lagi. Semenjak itu David pun mulai menerima kondisinya apa adanya dan mulai serius mengelola perusahaannya sampai sukses dan semakin maju. Namun di tengah hingar-bingar itu, tiap malam David selalu merasa kesepian dan selalu merindukan Sofia setiap saat. Hingga rasa rindunya itu sudah tak tertahankan lagi, akhirnya David pun menemukan di internet ada sebuah perusahaan lucid dream itu. David pun menandatangani kontrak dengan perusahaan itu dan kemudian dia pun tertidur berhibernasi dan dimasukkan ke dalam kapsul. Semenjak itu pun David dianggap telah meninggal dunia. Dan sahabatnya yaitu Brian mengadakan acara peringatan 3 hari di rumah David itu. Tapi semenjak sepeninggalan David itu, ada seorang yang tak akan pernah bisa melupakannya. David yang mengira Sofia telah pergi meninggalkannya, ternyata dia telah salah. Sofia tak pernah melupakannya sama sekali, bahkan sedetik pun. Tapi justru Sofialah satu-satunya yang tak akan pernah bisa sembuh. Akhirnya saat sampai di puncak gedung, sang teknisi pun berkata bahwa dia telah memperbaiki masalah mimpi buruknya itu dan sudah menjadi normal lagi. Kini David tinggal memilih untuk melanjutkan alam mimpinya itu atau bangun dari tidurnya dan kembali ke dunia nyata. Tapi di dunia nyata itu nanti sudah sangat jauh berbeda dengan yang David ingat sebelumnya, karena David telah tidur ratusan tahun lamanya. Kondisi keuangan David pun sekarang sudah tidak seperti dulu lagi dan sudah sangat menipis. Tapi David akhirnya lebih memilih untuk tetap bangun dan sepahit apapun itu akan tetap lebih baik alam kenyataan daripada alam mimpi. Dan sebelum David melompat dari gedung itu, David memiliki sebuah permintaan untuk bertemu dengan Sofia untuk terakhir kalinya. Saat bertemu Sofia itu, David pun berkata bahwa, Look at us. I'm frozen and you're dead. I lost you when I got in that car. I'm sorry. I'll find you again. I'll see you in another life. When we are both cats. Lalu David pun melompat dari gedung itu dan akhirnya dia pun terbangun dari tidurnya. Relax, David. Open your eyes. Dan film pun berakhir.